Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang transaksi falas pada SAK etap. Oke, seperti biasa kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Nur Wahyu Cetruwicaksono. Kami akan menyampaikan materi terkait tentang transaksi falas pada SAK etap. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kami akan membahas SAK etap, transaksi dalam mata uang asing. Di sini bisa dilihat pengakuan awal dari SAK etap. Pengakuan awal, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya denominasi dalam mata uang asing. Bisa dilihat seperti ilustrasi di sini. Terus kemudian ada juga meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang denominasi dalam mata uang asing. Kemudian memperoleh atau melepas aset atau terjadinya. Kemudian juga ada menyelesaikan kewajiban denominasi dalam mata uang asing. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian, entitas harus mencatat transaksi mata uang asing pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs tunai atau spot rate pada tanggal transaksi mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut. Tanggal transaksi adalah tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai SAK etap untuk tujuan praktis. Kurs yang mendekati kurs sebenarnya pada tanggal transaksi sering digunakan. Misalnya, kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun demikian, jika kurs tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk periode tersebut tidak tepat. Kemudian di sini ada pelaporan pada akhir periode, pelaporan selanjutnya pada SAK etap. Pelaporan pada akhir periode, pelaporan selanjutnya. Pada akhir setiap periode pelaporan, entitas harus A. Bisa kita lihat, pos moneter dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs penutup atau kurs pada tanggal pelaporan. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, pos non-moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar yang ditentukan. Seperti ini ilustrasinya. Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi periode terjadinya yang timbul dari penyelesaian transaksi moneter atau penjabaran transaksi moneter pada kurs yang berbeda dengan kurs penjabaran pada pengakuan awal selama periode berjalan atau pada laporan keuangan sebelumnya. Pada saat keuntungan atau kerugian, transaksi non-moneter harus diakui secara langsung dalam ekuitas. Maka, entitas harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari pertukaran secara langsung dalam ekuitas. Sebaliknya, pada tanggal keuntungan atau kerugian transaksi non-moneter diakui dalam laporan laba rugi. Maka, entitas harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut dalam laporan laba rugi. Baik, kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya yaitu pengungkapan.
Dalam pengungkapan ini, entitas harus mengungkapkan yang pertama, mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan, yang kedua, jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, ketika entitas itu memiliki selisih kurs mata uang, baik itu laba atau rugi, maka harus disajikan pada laporan laba rugi. Selanjutnya, jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi lainnya dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka entitas tersebut harus secara jelas mengidentifikasi informasi sebagai tambahan informasi untuk membedakan hal tersebut dengan informasi yang sesuai dengan SHK etap, kemudian mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan yang diberikan, dan yang terakhir adalah mengungkapkan mata uang fungsional atau metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Jadi mata uang fungsionalnya harus tetap dicantumkan begitu. Kemudian kita masuk ke contoh. Pada contoh kali ini kita menggunakan Bank Perkreditan Rakyat atau sering kita kenal dengan sebutan BPR begitu. Pada contoh BPR yang kita gunakan kali ini bisa kita lihat ketentuan-ketentuan awalnya, yaitu yang pertama, kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan ini kalau nggak salah itu ada pada surat edaran Bank Indonesia. Coba sebentar, sepertinya ada tadi. Oke. Oh ini. Nah, ini adalah surat edarannya Bank Indonesia tentang peraturan Bank Indonesia nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007. Di sini mengatur banyak hal tentang perdagangan falas, penerapannya pada Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jadi di sini nih diatur banyak hal tentang hal-hal tersebut. Jadi teman-teman yang mau memperdalam lagi bisa merujuk pada peraturan ini. Kembali lagi pada poin pertama ini, kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh BPR sesuai dengan peraturan itu adalah sebesar 20% dari modal yang disetor pada BPR tersebut. Jadi, BPR itu tidak boleh melebihi range ini apabila BPR tersebut ingin memiliki kas dalam bentuk falas atau valuta asing gitu. Poin B yaitu BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuannya itu tadi juga diatur pada surat edaran tadi. Syarat-syaratnya banyak tentang kesehatan BPR itu sendiri, terus perencanaannya dan lain sebagainya banyak diatur di sana. Kemudian yang C, poin C yaitu saldo mata uang kertas dan logam asing yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar namun masih dapat ditukarkan ke bank sentral negara penerbit disajikan dalam pos aset lain-lain sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi. Biaya repatriasi ini, ya kalau nggak salah, itu adalah ya semacam administrasinya lah. Administrasinya. Kemudian selanjutnya, perlakuan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan. Selanjutnya, pada setiap tanggal perolehan mata uang asing harus dilaporkan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia. Kurs tengah ini adalah kurs beli ditambah kurs jual, kemudian dibagi dua. Jadi kurs tengah ini tengah-tengah antara kurs beli dan kurs jual mata uang tersebut. Di Indonesia ini ada dua kurs. Yang pertama itu adalah kurs
kementerian, kurs Kementerian Keuangan itu adalah kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua ini adalah kurs tengah ini tadi, yang perhitungannya kurs beli ditambah kurs jual kemudian dibagi 2. Kemudian yang terakhir, selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, penyajiannya dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri. Pengungkapannya yang pertama adalah rincian mata uang asing itu sendiri, yang kedua jumlah nominal masing-masing mata uang asing, dan yang ketiga jumlah selisih kurs pada periode yang diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, misal DPR tadi memiliki mata uang asing. Nah, pada akhir periode terjadi penguatan atau pelemahan pada mata uang asing tadi. Nah, penguatan atau pelemahan tadi itu menimbulkan laba atau rugi. Nah, laba rugi karena peristiwa tadi itu disajikan pada laporan laba rugi. Laporan laba ruginya ini pada laporan laba rugi non operasional. Biasanya nih kalau saya nggak salah itu biasanya ada di bawah sendiri. Setelah dihitung laba ruginya, terus kemudian barulah dihitung laba rugi non operasionalnya. Salah satunya ya selisih mata uang ini, gitu. Itu seingat saya, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi jurnal. Nah, kali ini teknis ya. Mungkin dari teman-teman cukup familiar dengan jurnal-jurnal seperti ini. Yang pertama pada saat perolehan yaitu menukarkan kas dengan falas begitu. Di sini debitnya falas, kreditnya kas gitu ya. Kita asumsikan $1 itu kita dolar ya, ini asumsikan kita pakai dolar Amerika. $1 itu 14.000. Jadi 14.000 kreditnya 14.000. Gitu, simple ya. Kemudian yang kedua yaitu pada saat penjualan kas dalam valuta asing, yaitu menukar kembali begitu. Nah, kondisi normalnya ini adalah kreditnya ini adalah 14.000 ya. Ini kan ditukar aja nih. 14.000. Nah, ini kondisi normal. Namun nih terkadang kondisinya berubah. Seperti sekarang nih. Sekarang dolar dari 14.000 jadi 16.000 misal. Dalam kondisi seperti itu, kita harus melakukan penyesuaian. Misal nih ya, di transaksi kedua, kas pada falas. Kasnya yang kita dapat sudah tidak 14.000 lagi, tapi 16.000. Tapi dolarnya di awal dulu 14.000. Nah, selisih ini untuk menyeimbangkan berarti di sini ada 2.000. 2.000 inilah yang disebut dengan selisih laba kurs falas gitu teman-teman ya. Pun juga sebaliknya, apabila misal dolar melemah, berarti kan di kredit lebih besar, di debit lebih kecil, maka di sini selisihnya berapa? Itu disebut dengan selisih kurs, kerugian atau apalah, akunnya terserah, yang jelas itu menjelaskan tentang kerugian valuta asing begitu teman-teman ya. Ini kalau nggak salah seperti ini, jadi nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, yang ketiga itu adalah pada saat penilaian akhir periode pelaporan. Nah, di sini tuh jurnal pada saat akhir periode. Nah, kita asumsikan pada akhir periode itu terjadi pelemahan atau penguatan nilai falas. Nah, berarti terjadi selisih di sana. Selisihnya itu bisa untung bisa rugi kan gitu. Nah, ini jurnalnya begini. Ada dua sebenarnya. Ini yang pertama adalah kas falas pada selisih falas. Yang artinya jurnal ini adalah apabila falas itu mengalami penguatan. Penguatan dari 14.000 menjadi 16.000 misal. Berarti kan di sini kita tambah 2.000. Nah, di sini ada 2.000. 2.000 di sini adalah penguatan falas yang artinya adalah laba kurs falas gitu. Pun juga sebaliknya,
bisa dibalik, tinggal dibalik saja. Selisih falas pada kas falas. Itu apabila falasnya mengalami penurunan. Yang artinya terjadi kerugian kurs valuta asing gitu. Yang terakhir itu pada saat kas dalam falas dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang artinya falas tersebut sudah tidak digunakan untuk transaksi, namun masih memiliki nilai tukar pada bank sentral begitu. Tadi sudah dijelaskan di awal. Maka dilakukan penjurnalan seperti ini, ya, dimasukkan ke dalam aset lain-lain. Maka jurnalnya adalah aset lain-lain pada kas valuta asing. Ini dikosongkan, kemudian dipindah di. Baik, kami rasa cukup materi dari kami. Terima kasih. Silahkan bertanya apabila ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.